Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan-Mu. Ku buka hati untuk jamaah-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di atas-Mu Roh yang kudus pulihkanku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertai-Mu. Buka hati untuk jamaah-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di atas-Mu menyembah-Mu, di atas-Mu menyembah-Mu, di atas-Mu menyembah-Mu. Salam Bapak Ibu, saudara-saudari kasih dalam Tuhan, selamat pagi. Kembali kita menikmati ibadah online pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kembali kami mengucap syukur padamu ya Tuhan. Hari-hari telah kami lewati dan pemeliharaan Tuhan sungguh nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami siap melakukan ibadah online. Itu juga untuk saudara-saudara kami yang ada di rumah. Biarlah Tuhan lawan mereka, Tuhan jamah hati mereka, dan biarlah hadirat Tuhan boleh kami sama-sama kami rasakan. Terima kasih Bapak yang surga. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap melayani Tuhan. Haleluya. Amin. Roh Kudus dan
Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan buat pagi hari ini. Oleh karena kasih Tuhan, karena kemurahan Tuhan, kami boleh ada. Semua bukan karena kekuatan kami Tuhan, tapi semua sungguh oleh karena kasih dan kuasa-Mu saja. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan, oleh karena darah Yesus yang sudah mati di kayu salib, yang sudah melayakkan kami Tuhan untuk masuk dalam tata-Mu yang kudus. Kami bersyukur Tuhan buat pengorbanan Tuhan. Kami bersyukur buat apa yang sudah Tuhan lakukan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Roh Kudus-Mu telah dicurahkan bagi kami. Roh Kudus yang menjadikan kekuatan bagi kami. Roh Kudus yang menjadikan penghiburan bagi setiap kami semuanya. Kami mengucap syukur Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, kami menyerahkan untuk setiap jemaat Tuhan di tempat ini, terutama di rumah mereka masing-masing, ke dalam tangan Tuhan. Kau Allah yang mengetahui setiap masalah yang mereka hadapi masing-masing. Saat ini Tuhan, mereka sedang mengalami sakit. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan jamah dan sembuhkan. Tuhan pulihkan kesehatan mereka Bapa. Mungkin ada di antara mereka yang sedang terbaring lemah, baik di rumah sakit maupun di rumah. Kami berdoa Tuhan, biar oleh kuasa darah Yesus, mereka boleh mengalami kesembuhan yang daripada Tuhan, dan mereka boleh mengalami kuasa-Mu Tuhan. Kami juga berdoa saat ini Tuhan, buat keluarga-keluarga yang sedang mengalami kekurangan, yang sedang menghadapi masalah pekerjaan di dalam pekerjaan mereka Tuhan. Bahkan mungkin sedang mengalami PHK Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus, biarlah Engkau adalah Allah sumber berkat kami, Allah Yahweh Jireh, Allah yang mencukupkan segala keperluan kebutuhan kami, menurut kekayaan dan kemuliaan-Mu Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan kami selalu percaya bahwa orang yang mengandalkan Tuhan akan diberkati. Orang yang menaruh harapnya kepada Tuhan tidak akan pernah dipermalukan. Berkatilah setiap orang-orang yang saat ini berseru kepada Tuhan. Biarlah mereka selalu berpengharapan kepadamu Bapa. Kami juga berdoa Tuhan buat keluarga-keluarga Kristen saat ini yang sedang mengalami dilema dalam masalah rumah tangga. Mungkin hubungan suami istri sudah mulai retak, hubungan mertua dan menantu yang sudah mulai bermasalah, hubungan orang tua dengan anak yang selalu dalam masalah Tuhan. Kami berdoa Tuhan,
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah kasih-Mu Tuhan boleh menjamah mereka, boleh memulihkan mereka Bapa. Sehingga Tuhan Yesus, nama Tuhan dipermuliakan. Berikan roh kerendahan hati, kasih yang daripada Tuhan, boleh mengikat satu dengan yang lainnya Bapa. Sehingga mereka tidak masuk di dalam perpecahan keluarga Tuhan. Tapi mereka boleh disatukan kembali, dipulihkan kembali Bapa. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami juga berdoa Tuhan pada saat ini Tuhan, buat kota kami yang kami kasih, kota Cimahi. Tuhan berkati kota kami, berikan keamanan Tuhan, berikan damai sejahtera buat kota kami, berikan keselamatan dan pemulihan buat kota kami Cimahi. Berkati juga Tuhan buat bangsa kami Indonesia Tuhan. Sekalipun Tuhan semakin hari Tuhan, semakin banyak yang masuk ke dalam wabah corona ini Tuhan. Tapi kami berdoa Tuhan Yesus, biarlah Tuhan akan memulihkan bangsa kami Indonesia. Tuhan akan mengembalikan bangsa kami Indonesia kembali kepada Tuhan. Menyembuhkan dengan sempurna bangsa kami Indonesia Tuhan. Berikan hikmat yang daripada Tuhan. Berkati bangsa Bapak pemimpin kami, Bapak Presiden Joko Widodo, beserta dengan para wakilnya Tuhan Yesus, para menterinya Tuhan. Kau berkati, berikan kesatuan hati untuk boleh bersatu bersama-sama Tuhan Yesus dalam menghadapi wabah pandemi COVID ini Tuhan. Kami juga menyerahkan berkati Tuhan Yesus untuk para tim medis, para suster, para dokter Tuhan, para TNI, polisi yang ada di garda depan untuk membela bangsa kami Indonesia Tuhan Yesus, khususnya dalam wabah corona ini Tuhan. Berkati mereka Tuhan Yesus, perlindungan-Mu juga boleh turun di atas mereka masing-masing. Terima kasih Bapa di surga, kami tutup doa ini di dalam nama Yesus Kristus, memberkati para hamba-hamba Tuhan yang melayani Tuhan. Bapak Gembala sidang kami boleh diberkati Tuhan, beserta dengan keluarga, istri dan anak-anak mereka Bapak. Hamba-hamba Tuhan dan keluarga diberkati Tuhan, para pengurus departemen boleh diberkati Tuhan, para pengerja dan juga jemaat Tuhan boleh ada di dalam berkat-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, Shalom. Puji Tuhan kita kembali mendapatkan kesempatan untuk bersama-sama belajar dari sebagian firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita bersama-sama berdoa. Allah yang mulia, kami bersyukur untuk kesempatan di mana kami bisa kembali merenungkan kebenaran sabda-Mu. Tolong kami semua untuk kami bisa dapat menangkap apa yang penting bagi kami sebagai penuntun hidup kami, sehingga iman kami dapat bertumbuh dan hidup kami semakin mempermuliakan Engkau. Kiranya perenungan kami akan sabda-Mu pada hari ini benar-benar menjadi terang bagi langkah kaki kami dan penuntun bagi kami, sehingga kami tahu apa yang harus kami kerjakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, amin. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini kita akan bersama-sama belajar dari firman Tuhan. Kita akan melihat dalam Kitab Roma pasalnya yang ke-12, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang kedua. Saya akan membacakan untuk kita semua. Bapak Ibu Saudara silahkan simak di Alkitab kita masing-masing. Roma pasalnya yang ke-12, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang kedua. Demikian firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berbahagialah mereka yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, tema kita hari ini adalah memuliakan Allah dengan tubuh melalui memperhatikan sesama. Kita tahu bersama bahwa tema ibadah kita adalah memuliakan Allah dengan tubuh kita, dan saya rasa ini adalah tema yang baik, karena ini menolong kita untuk melihat bahwa nilai-nilai spiritualitas iman Kristen itu bukan hanya berkaitan dengan ibadah yang saya sebut ibadah formal, ibadah gerejawi, di mana kita berkumpul, kemudian bersama-sama menaikkan kidung, mendengarkan firman. Bukan hanya itu ibadah dalam aspek hidup kita, tetapi kita melihat atau kita akan melihat aspek ibadah yang lebih luas.
Nah, hari ini saya mengajak kita untuk melihat bahwa salah satu cara untuk mempersembahkan tubuh kita adalah dengan memperhatikan sesama. Dan ini termasuk sebagai ibadah bagi kita. Seringkali ibadah hanya dibatasi dengan kegiatan-kegiatan ritual gereja. Kita berkumpul, seperti saya katakan tadi di awal, kita berkumpul, kita bersama-sama beribadah, kemudian mendengarkan uraian firman Tuhan, lalu menyanyi bersama. Tetapi hari ini kita akan melihat bahwa ibadah itu lebih luas dampaknya atau aplikasinya. Sesuai dengan apa yang kita lihat tadi dalam Roma pasal 12 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang kedua, ada beberapa hal penting yang saya rasa penting untuk kita simak bersama-sama, yang akan menolong kita untuk melihat bahwa memuliakan Allah dengan tubuh kita, salah satunya adalah dengan memperhatikan sesama. Mari kita lihat satu persatu bagian per bagian dari nas yang sudah kita baca bersama tadi. Yang pertama dikatakan, karena itu saudara-saudara demi kemurahan Allah. Karena itu saudara-saudara demi kemurahan Allah. Kata karena itu, artinya kita perlu melihat apa yang dijelaskan oleh Paulus di bagian sebelumnya. Karena kita tahu kalau ada kata karena atau karena itu biasanya menunjukkan hubungan sebab akibat. Dan Paulus membuka pernyataannya dalam Roma pasal 12 ini dengan pernyataan karena itu. Artinya apa yang akan Paulus sampaikan berkaitan dengan apa yang dia sampaikan di bagian yang sebelumnya. Nah, kita lihat dalam pasalnya yang ke-11, ayatnya yang ke-28 sampai dengan ayatnya yang ke-36. Di situ kita melihat bahwa kalau saya coba ringkaskan, Paulus menyampaikan tentang kasih karunia yang telah diberikan kepada semua orang, baik orang Yahudi maupun non-Yahudi. Artinya kasih karunia itu diberikan kepada semua yang percaya, tanpa melihat latar belakang ras mereka atau latar belakang agama mereka. Diberikan kepada semua yang percaya atau yang beriman. Maka inilah yang dimaksudkan oleh Paulus dengan kemurahan Allah, yaitu kasih karunia yang Allah anugerahkan kepada semua orang. Kalau kita membaca Roma mulai dari pasal 1 sampai dengan pasalnya yang ke-11, maka di situ kita akan menjumpai gagasan bahwa kemurahan Allah berdasarkan surat Roma adalah kasih karunia keselamatan yang diberikan kepada mereka yang beriman tanpa melihat latar belakang ras mereka. Tentu dalam konteks pembaca Roma pada waktu itu Yahudi dan non-Yahudi. Tentu dalam konteks kita lebih luas lagi. Jadi kasih karunia itu diberikan oleh Allah kepada semua orang tanpa melihat latar belakang ras mereka. Inilah kemurahan Allah yang kita lihat dalam kitab Roma. Dan kemurahan Allah ini berdasarkan tadi kata karena atau karena itu, kemurahan Allah ini menjadi dasar bagi orang-orang percaya untuk mempersembahkan tubuhnya. Mempersembahkan tubuh bukan semata karena ingin mendapat berkat, karena berkat yang sejati itu sudah diberikan tadi oleh kemurahan Allah, yaitu anugerah keselamatan yang sudah kita terima. Jadi mempersembahkan tubuh kita lakukan sebagai respons terhadap kemurahan Allah. Jadi di bagian yang pertama ini dengan ungkapan karena itu saudara-saudara demi kemurahan Allah, Paulus mengingatkan bahwa mempersembahkan tubuh itu adalah respons terhadap kasih karunia keselamatan yang telah Tuhan anugerahkan kepada kita. Beberapa kali saya mendengar kisah orang-orang yang rela mendedikasikan dirinya untuk perusahaan di mana dia bekerja dengan begitu luar biasa. Karena perusahaan tersebut sudah melakukan hal yang baik buat karyawannya, sehingga mereka rela untuk mendedikasikan dirinya. Dan dedikasi ini adalah bentuk balas terhadap kebaikan yang sudah mereka terima dari perusahaan tersebut.
Saya rasa demikian juga dengan mempersembahkan tubuh. Allah sudah melimpahkan karunia kepada kita, sudah memberikan anugerah keselamatan kepada kita, maka sebagai responsnya adalah kita mempersembahkan tubuh kita kepada Dia, tentu bagi kemuliaan dan kebesaran namanya. Itu yang pertama. Jadi kita mempersembahkan tubuh sebagai respons terhadap kasih karunia Allah. Hal yang kedua yang kita lihat dari bacaan kita adalah itu adalah ibadahmu yang sejati. Kita masih lihat dalam pasal 12 ayatnya yang pertama. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang muncul di benak kita ketika kita mendengar kata ibadah? Biasanya yang muncul kalau kita mendengar kata ibadah atau penyembahan itu adalah gedung gereja atau pertemuan ibadah atau menyanyikan kidung-kidung pujian secara bersama-sama atau berdoa. Nah, kadang kita membatasi ibadah itu hanya pada kegiatan-kegiatan gerejawi saja atau doa saja. Tentu tidak salah, itu adalah salah satu wujud dari ibadah. Sebelum kita melihat itu lebih jauh, mari kita terlebih dahulu mencari tahu apa yang Paulus maksudkan dengan mempersembahkan tubuh. Pasti kita sepakat bahwa mempersembahkan tubuh di sini bukanlah pernyataan Paulus yang harus dipahami secara literal. Nah, untuk tahu maksud Paulus, apa yang dia maksudkan dengan mempersembahkan tubuh, tentu kita perlu melihat keseluruhan pasal 12 dan juga pasal-pasal selanjutnya. Tetapi tentu kita tidak punya waktu banyak untuk melihat bagian per bagian. Saya ringkaskan saja kira-kira seperti ini. Jadi dalam pasal 12 ayat 1 dan ayat 2, setelah dua ayat ini kita melihat pesan Paulus tentang penggunaan karunia sebagai wadah atau sarana, alat untuk membangun sesama. Itu setelah pasal 12 ayat 1 dan 2. Kemudian masih di pasal 12, Paulus juga mengingatkan untuk menerapkan kasih dengan tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Di pasal-pasal berikutnya, pasal 13, 14, 15, di situ kita melihat pesan Paulus untuk menghormati pemerintah. Kemudian pesan Paulus untuk tidak menghakimi sesama. Dan pesan Paulus untuk tidak menjadi batu sandungan dan juga memperhatikan yang lemah. Jadi kita bisa simpulkan bahwa mempersembahkan tubuh berkaitan dengan tindakan-tindakan tadi. Menggunakan karunia untuk membangun sesama, mengasihi dengan tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tidak menghakimi, kemudian memperhatikan yang lemah. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa mempersembahkan tubuh adalah bentuk pesan moral Paulus kepada jemaat di Roma yang terwujud melalui tadi, mengasihi sesama, tidak menjadi batu sandungan, memperhatikan yang lemah. Nah, inilah yang Paulus maksudkan dengan mempersembahkan tubuh. Kalau saya bisa ringkaskan, mempersembahkan tubuh adalah mengerjakan perbuatan baik untuk sesama. Jadi membangun sesama atau menolong sesama itu adalah ibadah. Karena Paulus tadi katakan mempersembahkan tubuh itu adalah ibadah kita yang sejati, maka memperhatikan sesama adalah ibadah. Dan ini sama seperti pesan Yakobus kepada pembacanya. Kalau kita lihat dalam Yakobus pasal 1 ayatnya yang ke-27, di situ Yakobus berkata bahwa ibadah yang murni itu adalah memperhatikan kesusahan anak-anak yatim piatu dan janda-janda yang miskin. Jadi luas makna ibadah, seperti yang saya katakan tadi sebelumnya. Ibadah tidak terbatas pada gedung atau perayaan ibadah, tetapi memberikan hidup untuk memperhatikan sesama itu adalah ibadah. Dan itulah yang Paulus maksudkan dengan mempersembahkan tubuh dalam Roma pasal 12 ayatnya yang
pertama. Dan kalau kita kembali ke dalam bacaan kita pasal 12 ayat 1, dikatakan bahwa mempersembahkan tubuh itu dilakukan dengan seksama. Dikatakan mempersembahkan yang hidup, kemudian yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Artinya, memperhatikan sesama, ini cara saya memahami pasal 12 ayat 1 ketika Paulus menyebutkan kata hidup, kudus, dan berkenan kepada Allah. Memperhatikan sesama itu harus kita lakukan dengan tulus. Karena kemurahan Allah. Seperti yang saya katakan di bagian awal tadi, karena kemurahan Allah. Bukan karena mengharapkan balas dari kebaikan kita. Paulus katakan mempersembahkan tubuh itu harus hidup, kudus, berkenan. Artinya harus jauh dari motivasi personal yang mencari keuntungan pribadi, tetapi semata karena kebaikan Tuhan yang telah kita terima. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, mempersembahkan tubuh di sini adalah memberikan hidup untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik bagi sesama, dan itu harus kita lakukan dengan seksama. Artinya tidak dilakukan untuk kepentingan diri sendiri, tetapi dengan tulus kita lakukan sebagai respons terhadap kasih karunia yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, kita memperhatikan pernyataan janganlah menjadi serupa dengan dunia ini. Kita diminta untuk berubah sesuai dengan pembaruan yang sudah kita terima di dalam Kristus. Untuk itu, kita diminta untuk tidak menjadi serupa dengan dunia ini. Saya memahami ini sebagai perintah untuk kita tidak mengadopsi nilai-nilai duniawi atau tidak melakukan nilai-nilai duniawi yang menjauhkan kita dari sikap memperhatikan sesama. Nilai-nilai duniawi yang menjauhkan kita dari sikap memperhatikan sesama. Nilai-nilai duniawi yang seperti apa? Saya bisa mungkin sebutkan beberapa hal, tentu ada banyak. Mungkin yang penting untuk kita ingat yaitu nilai-nilai hidup duniawi yang bersifat egosentris. Kemudian nilai-nilai yang bersifat sukuisme. Nilai-nilai yang bersifat kompetitif. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita egois, maka kita tidak memperhatikan kepentingan orang lain. Kita hanya melihat diri kita sebagai orang yang paling penting untuk diperhatikan. Itu egoisme. Kalau kita menjadi orang-orang yang bersifat sukuisme, maka kita hanya akan memperhatikan orang-orang yang sesuku dengan kita, sehingga membuat kita tidak mau memperhatikan orang-orang yang berbeda suku, walaupun mungkin mereka lebih membutuhkan. Kalau kita menjadi orang yang begitu kompetitif, kita akan rela untuk menjatuhkan orang lain demi kepentingan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, mempersembahkan tubuh harus disertai dengan sikap untuk tidak melakukan nilai-nilai duniawi yang menjauhkan kita dari sikap memperhatikan sesama. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Setelah kita tahu bahwa mempersembahkan tubuh adalah bentuk ibadah untuk kita memuliakan Allah yang wujudnya adalah memperhatikan sesama. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita hidup di masa yang sulit saat ini. Kita tahu pandemi COVID-19 masih begitu tinggi angkanya di negeri kita. Bahkan kalau kita melihat statistik itu masih terus naik, mereka yang terinfeksi, jumlah mereka yang terinfeksi virus corona ini. Dan tentu dampaknya dirasakan oleh banyak orang. Mungkin tidak terinfeksi, tetapi ada yang secara ekonomi, secara finansial terpengaruhi. Mungkin kehilangan pekerjaan, mungkin gajinya dipotong, mungkin ada orang yang punya usaha, omsetnya menurun, bahkan mungkin terjun bebas, bahkan mungkin bisa bangkrut. Dan inilah kesempatan kita untuk mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah, melalui melakukan perbuatan-perbuatan baik yang menolong mereka yang membutuhkan.
Tapi mungkin kita berpikir, saya tidak punya banyak uang untuk bisa membantu rekan-rekan saya yang membutuhkan. Bapak Ibu Saudara sekalian, memperhatikan sesama tidak harus selalu dengan uang. Ada juga orang-orang yang terdampak secara psikologis. Mungkin mereka stres, mereka tertekan karena secara sosial tidak bisa bertemu dengan banyak orang, hanya mengurung diri dalam rumah. Mereka butuh untuk mendengar orang lain. Kita bisa menyediakan waktu kita untuk memperhatikan mereka. Jadi mempersembahkan tubuh dengan memperhatikan orang lain tidak harus selalu dengan uang. Ada banyak orang-orang yang secara sosial terdampak. Psikologi mereka menjadi tertekan karena menghabiskan banyak waktu di rumah, tidak bisa berpergian ke banyak tempat, tidak bisa bertemu dengan banyak orang, mungkin hanya sebatas perjumpaan online yang mungkin belum begitu memuaskan kita, yang lebih senang dengan perjumpaan kontak langsung. Mungkin secara psikologis mereka tertekan, mereka butuh berbicara dengan orang lain, mereka butuh didengarkan. Kita juga bisa menyediakan waktu kita untuk berbicara dengan rekan-rekan yang seperti ini. Banyak cara, banyak hal yang bisa kita lakukan untuk memperhatikan sesama kita. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita persembahkan tubuh kita untuk kemuliaan Allah dengan cara memperhatikan sesama kita. Kita menolong mereka yang membutuhkan dengan apa yang kita bisa, supaya nama Tuhan dipermuliakan, khususnya dalam masa-masa sulit seperti sekarang ini. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita tundukkan kepala kita dan kita berdoa. Allah yang mulia, kami berterima kasih untuk uraian firman yang sudah kami dengarkan bersama-sama saat ini. Kiranya apa yang kami dengarkan terus kami renungkan, terus kami dalami, supaya kami semakin memahami akan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau terus pimpin kami, berikan kekuatan kepada kami untuk bisa menjadi pelaku-pelaku sabda-Mu yang mempermuliakan nama Tuhan. Berikan kepada kami kekuatan untuk bisa memberikan hidup kami untuk sesama kami. Berikan kami terus kesadaran untuk bisa memperhatikan mereka yang membutuhkan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami dan ucapan syukur kami atas firman-Mu yang sudah kami dengarkan bersama-sama. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, ibadah kita sudah selesai hari ini. Mari kita berdoa untuk menutup ibadah kita hari ini. Mari kita berdoa. Bapa yang agung, terima kasih untuk ibadah kami saat ini. Biarlah kami semakin memuliakan Engkau. Biarlah kami semakin mengabdikan hidup kami kepada Engkau. Biarlah kami terus melakukan firman-Mu, supaya kami bisa menjadi saksi-saksi-Mu yang membesarkan nama-Mu. Terima kasih Tuhan sekali lagi untuk ibadah kami. Akhirnya kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat dari Bapa kita, kasih setia dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus yang terus bersama-sama dengan kita sampai selama-lamanya. Amin.